Karena di organisasi itu bukan cuma sekedar sebagai tempat kumpul-kumpul dengan teman ataupun sesama anggota di organisasi tersebut. Dan alhamdulillah juga kemarin diberikan kesempatan untuk menjadi mahasiswa berprestasi di FTP. Dan ya semuanya berjalan lancar sampai dengan hari ini. Halo teman-teman agroindustrialis, kembali lagi bersama kami dengan aku Arifin dan aku Christine dalam Tirta Talk 2025. Tirta Talk kali ini bakal ditayangi di YouTube-nya Himatirta. Jadi teman-teman bisa langsung cek di YouTube-nya Himatirta ya. Nah bener banget, Tirta Talk kali ini bakal ditayangin di YouTube. Nah ini merupakan pembaruan agenda yang dulunya cuma ada di Spotify. Kali ini bakal ditayangin di YouTube. Buat teman-teman yang penasaran apa sih topiknya, nanti gimana ceritanya, bisa pantengin channel YouTube-nya Himatirta. Ngomong-ngomong Tin, gimana nih perkuliahan semester 4 kemarin? Ngerasa susah atau ngerasa gimana kamu? Kemarin ya Pin, semester 4 itu sulit banget, banyak tugas, praktikum, dan juga kepanitiaan dari organisasi yang kita lakukan nih. Iya sih bener banget, aku juga ngerasain ya gimana praktikum kemarin kan, apalagi banyak banget ya, sampai 4, ada yang 5 dalam seminggu. Kita buat laprak juga, banyak tugas dosen. Ngomong-ngomong soal organisasi nih, Tirta Talk kali ini bakal bahas mengenai seberapa penting sih ikut organisasi. Tapi ada loh Pin, mahasiswa yang udah ikut organisasi tapi dapat juga meraih mahasiswa berprestasi. Wah berarti jago banget ya itu orangnya. Iya ya, siapa ya kira-kira? Nah langsung saja kita sambut tamu kita kali ini, Mas Faiz. Halo Mas, gimana nih Mas kabarnya Mas? Masih baik atau gimana? Oke, alhamdulillah kabar aku baik sekali pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang aku pada acara Tirta Talk hari kali ini. Tentunya semoga apa yang kita bicarakan dan diskusikan di kali ini bisa memberikan insight baru buat teman-teman agroindustri yang menonton video ini. Amin, 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 amin. Tapi sebelum kita lanjut nih Mas, mungkin Mas Faiz bisa perkenalan dulu untuk teman-teman agroindustrialis kita nih Mas. Oke, halo semua, perkenalkan aku Muhammad Faiz Sudi Susanto, biasa dipanggil Faiz. Saat ini aku sedang menjalani semester 6 dari program studi teknologi industri pertanian. Jadi kemarin itu Mas Faiz kan udah semester 6. Nah, itu gimana Mas semester 6? Berhubung saya kan masih semester 4. Gimana tuh? Semester 6 mungkin berat atau gimana? Mungkin boleh diceritain ya? Oke, aku akan sedikit cerita bagaimana pengalamanku menjalani semester 6 kemarin ya. Untuk saat ini kebetulan aku kan sedang menjabat sebagai ketua umum di UKM PI ARC periode 2025. Tentunya dari kemarin, dari awal tahun sudah ada beberapa kegiatan yang aku jalani dan juga program kerja khususnya di UKM PI ARC itu sendiri. Selain itu aku juga harus membagi waktu dengan perkuliahan yang ada di semester 6, terutama terkait dengan praktikum dan juga tugas-tugas yang diberikan oleh dosen di setiap mata kuliah. Untuk kendalanya sendiri, alhamdulillah sampai pada saat semester 6 ini selesai, aku masih belum mendapatkan kendala yang begitu serius. Dan alhamdulillah juga kemarin diberikan kesempatan untuk menjadi mahasiswa berprestasi di FTP. Dan ya semuanya berjalan lancar sampai dengan hari ini. Katanya Mas dulu pernah ikut 2 organisasi sekaligus ya Mas, dan sekarang juga jadi ketua umum organisasi juga. Apa sih ini Mas yang terlintas di pikiran Mas ketika mendengar kata organisasi? Oke. Yang langsung terlintas di pikiranku pada saat aku mendengar kata organisasi yaitu adalah tempat untuk kita berproses dan juga tumbuh. Karena di organisasi itu bukan cuma sekedar sebagai tempat kumpul-kumpul dengan teman ataupun sesama anggota di organisasi tersebut, tetapi di organisasi di situ kita bisa banyak belajar, terutama terkait dengan kepemimpinan, manajemen waktu, dan juga bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan problem solving yang tepat. Nah, jadi diharapkan dengan kita join organisasi itu kita bisa mengeksplor diri kita sendiri dan juga dapat membantu
kita dalam mengembangkan soft skill yang kita miliki dan dapat menunjang pengetahuan kita di masa yang akan datang. Banyak banget ya Mas manfaat-manfaat yang didapat dari organisasi. Soalnya aku juga ngerasain sih selama organisasi itu kayak relasi jadi nambah, terus cara bicara juga nambah, cara pikirnya juga nambah. Benar sekali. Dari pengalaman, boleh dong Mas diceritain gimana pengalaman-pengalamannya selama ikut organisasi. Kalau aku kan tadi bisa nambah relasi, terus bisa jadi public speaking yang lebih baik, cara berpikirnya juga beda. Gimana Mas? Boleh ceritain? Oke, mungkin aku akan sedikit bercerita bagaimana pengalamanku memulai karir di organisasi. Oke, pada tahun 2024 aku kan pertama kali bergabung di organisasi dan itu tepatnya di Himatirta. Di situ aku langsung menjabat sebagai wakil kepala departemen di keilmuan dan keprofesian. Nah, tentunya itu merupakan sebuah pengalaman yang sangat bagus buat perkembangan aku hingga saat ini. Apalagi itu merupakan kali pertama aku join organisasi selama aku berkuliah. Dan alhamdulillah langsung dipercayai untuk menjadi wakil kepala departemen. Nah, selama jadi wakil kepala departemen itu tentunya banyak job desk ataupun pekerjaan yang harus aku lakukan. Nah, itu aku selalu bertanya dan belajar kepada kakak tingkat ataupun alumni yang terutama dari Himatirta ya, karena itu masih benar-benar aku awal banget join di Himatirta. Selama satu periode kepengurusan, alhamdulillah aku sempat diamanahkan untuk menjadi ketua panitia di Event of Agri Industrial Technology atau yang biasa disingkat oleh Enotek. Nah, Enotek itu kan kegiatan yang lomba nasional yang dilakukan selama setahun sekali dan itu juga rutin. Tentunya itu juga menambah pengetahuan baru buat aku, terutama sebagai ketua panitia. Dan alhamdulillah aku juga sukses membawa Enotek menjadi program kerja terbaik di FTP pada tahun 2024. Nah, di tahun yang sama, aku juga join di UKM Pengenalan Ilmiah Agricultural Research Center atau yang biasa disingkat dengan UKM PIRC. Di situ aku menjadi anggota di Departemen Penelitian dan Pengembangan. Jadi selama aku bergabung di departemen itu, tugasku yaitu berkaitan dengan bagaimana kita mengakomodasi dan juga mengkoordinir para anggota di UKM PIRC itu apabila ada yang ingin mengikuti lomba ataupun kompetisi. Dari situ kita memberikan pendampingan ataupun bimbingan terkait mereka untuk mempersiapkan lomba yang akan mereka ikuti. Dan alhamdulillah juga selama aku mengikuti organisasi di UKM PIRC itu ada beberapa prestasi yang aku dapatkan juga seperti itu. Wah, banyak juga ya Mas pengalamannya dalam organisasi, ikut kepanitiaan jadi kadep, HKDep ya Mas. Dari Mas sendiri nih, apa dampak yang paling Mas rasakan dalam berorganisasi? Oke, tentunya dampak yang aku rasakan sangat banyak sekali ya dan juga sangat besar bagi diri aku hingga saat ini. Yang pertama yaitu terkait dengan manajemen waktu, karena manajemen waktu itu merupakan hal yang paling susah untuk dilakukan oleh banyak orang karena kita harus membagi waktu kita antara perkuliahan dan juga organisasi. Jadi selama kita mengikuti kegiatan organisasi harus benar-benar mempertimbangkan mana kegiatan yang akan kita dahulukan, yaitu perkuliahan ataupun organisasi. Kembali lagi tujuan kita ke sini itu kan kuliah. Jadi emang benar tujuan pertama kita emang harus mendahulukan kepentingan yang berkaitan dengan perkuliahan baru dengan organisasi. Nah, salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut kita bisa membuat to-do list. Jadi kita list dulu kegiatan apa yang akan kita lakukan sehingga nantinya akan berjalan efektif. Seperti itu. Dulu yang kedua ada kepemimpinan. Tentu kepemimpinan ini merupakan hal penting yang aku dapatkan selama aku join di organisasi karena kita dituntut untuk menjadi seorang pemimpin, terutama seperti di kepanitiaan ataupun apalagi kan aku juga di Himatirta sempat jadi wakil kepala departemen, jadi mengkoordinasi semua anggota yang ada di Himatirta seperti itu. Nah, tentunya kepemimpinan itu juga berdampak sampai saat ini hingga aku bisa menjadi ketua umum di UKM PIRC dan ya tentunya juga bisa memberikan
pembelajaran lah bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik dan juga memikirkan semua anggota-anggota yang ada di organisasi yang aku pimpin saat ini. Terus yang ketiga yaitu ada problem solving, di mana di setiap kegiatan organisasi kan tentunya tidak akan berjalan secara lancar. Jadi mesti ada kendala entah itu teknis ataupun sebagainya. Jadi kita sebagai anggota di organisasi tersebut harus bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan solusi yang terbaik. Nah, mungkin aku ingin tanya ke kalian, selama kalian di organisasi sampai saat ini, benefit apa yang udah kalian dapetin dari organisasi ini? Kalau dari aku sendiri sih setuju banget ya sama Mas Faiz. Mulai dari aku bisa ngatur waktu, bisa bicara di depan banyak orang, terus nambah relasi juga. Nah dari situ kan kita jadi akademik itu ikut naik. Soalnya kan biasanya di kelas kan juga banyak presentasi di depan kelas. Nah terus jadi relasinya bertambah itu, jadi punya teman-teman, jadi bisa sharing-sharing kayak kalau kita kebingungan tugas itu gimana. Nah, kalau dari aku sih banyak sih Mas. Mungkin itu. Kalau kamu sendiri gimana tuh? Kalau aku ya nih Mas, dari ikut organisasi ini aku diajarin jadi lebih baik dalam public speaking. Terus aku juga nambah relasi sama kating-kating, banyak informasi kayak magang, KKN. Jadi aku bisa tahu nanti semester selanjutnya mau ngambil apa gitu Mas. Oke. Aku mungkin izin nambahin juga ya. Dampak organisasi ke kita sendiri itu terutama di perkuliahan memang sangat besar ya. Contoh seperti yang kalian sebutkan public speaking. Karena kita di kelas kan seringkali ada sesi presentasi. Jadi apabila tingkat kepercayaan diri kita semakin baik, tentunya public speaking kita juga akan semakin baik, dan tentunya itu akan berpengaruh terhadap akademik kita, terutama nilai yang diberikan oleh dosen di mata kuliah tersebut, seperti itu. Tapi kalau menurut kita kan ikut organisasi itu bisa ningkatin akademik. Tapi ada nih Mas, kayak banyak sih mahasiswa yang tahun-tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya itu menghindari organisasi. Nah katanya itu takut nilai akademiknya malah turun, soalnya keganggu sama kayak kegiatan-kegiatan di organisasi. Nah kalau menurut Mas Faiz sendiri gimana aja tanggapannya? Itu sebenarnya statement yang sudah lama ya banyak disampaikan oleh mahasiswa. Teman-temanku juga sempat ada yang bilang seperti itu. Tapi menurutku hal seperti itu kembali ke diri kita masing-masing, di mana kita bisa membedakan mana kegiatan organisasi dan kegiatan berkuliahan. Nah, jadi kita harus bisa mengambil benefit apa yang kita dapatkan selama kita join di organisasi dan kita terapkan di perkuliahan yang sedang kita ikuti. Jadi nantinya hal itu akan berjalan dengan seiring waktu. Jadi nilai prestasi kita di akademik juga semakin baik, dan juga organisasi kita juga semakin baik, progres kita di organisasi. Jadi bahkan kalau aku boleh jujur, aku ingin mematahkan statement itu bahwa ketika kita join di suatu organisasi, maka hal itu akan berdampak ke penurunan nilai akademik kita. Dan alhamdulillah selama aku join organisasi hingga saat ini tidak ada kendala, terutama di bagian prestasi akademik, dan alhamdulillah sampai saat ini baik-baik saja. Dan buat teman-teman yang masih ragu buat join organisasi, mungkin statement itu bisa dipatahkan dengan kalian mengikuti organisasi. Karena jika kalian tidak mencoba, kalian tidak akan tahu. Wah, gitu ya Pin. Nah jadi kan Mas banyak nih mahasiswa yang gak ikut organisasi, yang ikut organisasi karena masalah-masalah yang tadi Mas bilang. Sekarang kan Mas sendiri jadi ketua umum di PRC. Jadi apa sih tantangan terbesar yang sedang Mas alami dalam berorganisasi ini? Oke, untuk tantangan terbesarku saat ini sebagai ketua umum, yang pertama tentunya bagaimana cara kita untuk menyamakan visi antara aku dan juga semua anggotaku yang ada di UKM PRC. Itu untuk menyatukan visi tentunya kan tidak mudah, karena setiap orang memiliki visi yang berbeda-beda. Nah, jadi tugas kita sebagai ketua umum ya harus sering berkomunikasi lah, dan juga berinteraksi dengan mereka supaya visinya itu bisa sama dan berjalan sesuai dengan tujuan yang ada di organisasi tersebut. Nah, mungkin itu sih. Dari yang Mas Faiz ceritain tadi kan banyak banget tuh kayak benefit-benefit dari ikut organisasi, mulai dari public speaking jadi nambah, relasi nambah, terus akademik kan pasti ikut nambah Mas. Nah tapi kan ada beberapa orang yang mungkin dari semester awal sampai akhir itu bener-bener gak ikut organisasi. Nah menurut Mas Faiz sendiri tuh gimana? Apakah dia bisa sukses atau enggak? Oke.
Mungkin aku mau menjawab dari perspektif aku ya, terkait bagaimana sih mahasiswa yang sampai saat ini masih belum pernah untuk join di organisasi, apakah itu bisa berdampak ke kesuksesan mereka ataupun tidak. Jadi menurutku tanpa seseorang join organisasi itu pun masih bisa sukses tentunya. Nah, organisasi di sini berfungsi sebagai sarana penunjang bagi kita, terutama mahasiswa, untuk istilahnya memperbesar peluang kita sukses di masa yang akan datang. Karena dengan kita berorganisasi, tentunya kita mendapatkan yang pertama tadi yang kamu sebutkan terkait dengan relasi dan juga keterampilan soft skill, ataupun bagaimana cara kita melakukan problem solving yang benar-benar dapat membantu permasalahan yang ada di organisasi tersebut. Tentunya hal itu kan sangat relate ya dengan di dunia kerja kita suatu saat nanti. Jadi menurutku organisasi tidak akan menjamin kita sukses, tetapi dari organisasi itu bisa memperbesar peluang kita untuk sukses di masa depan. Seperti itu. Wah, tapi tadi katanya Mas Faiz sendiri jadi mahasiswa berprestasi nih. Gimana sih caranya Mas buat jadi mahasiswa berprestasi? Apa ada yang harus disiapin gitu? Siapa tahu kami bisa kan jadi mahasiswa berprestasi. Oke. Alhamdulillah ya untuk tahun 2025 ini aku berhasil menjadi mahasiswa berprestasi utama di Fakultas Teknologi Pertanian. Tentunya hal tersebut tidak mudah dilakukan, tetapi bisa dilakukan untuk orang-orang yang mau berusaha dan juga nggak mau menyerah. Oke, aku ceritain bagaimana alur aku bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Mungkin kita flashback ke tahun 2024, di mana pada saat itu pertama kali aku mengenal apa itu mahasiswa berprestasi. Terus dari FTP itu mengadakan seleksi internal untuk menentukan mahasiswa berprestasi di Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, semenjak ada info tersebut, aku mulai mencari informasi terkait apa sih itu mahasiswa berprestasi, karena dari diri aku sendiri penasaran gitu loh, karena dari aku sendiri masih belum paham lah apa sih mahasiswa prestasi itu. Nah, aku mulai cari informasi, ternyata dapat infonya. Jadi mahasiswa prestasi itu dilakukan untuk memilih mahasiswa yang benar-benar berprestasi yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, jadi isinya itu nanti rekapan dari prestasi-prestasi kita ataupun pengalaman-pengalaman yang kita miliki selama kita berkuliah. Nah, untuk apa saja sih yang perlu kita siapin untuk mengikuti mahasiswa prestasi? Yang pertama tentunya ada portofolio prestasi, di mana portofolio capaian unggulan. Portofolio capaian unggulan ini berisi capaian-capaian telah kita dapatkan selama kita berkuliah, seperti prestasi ataupun karya cipta yang kita keluarkan. Terus ada juga pengalaman organisasi. Jadi ini mungkin informasi ya buat teman-teman agroindustri bahwa persyaratan di portofolio capaian unggulan ini bukan cuma prestasi yang kita dapatkan, tapi ada juga pengalaman organisasi, pengalaman volunteer, penghargaan dan sebagainya. Jadi banyak yang memandang bahwa mahasiswa prestasi itu harus prestasinya banyak, juara 1, 2, 3. Tapi menurutku organisasi juga berperan sih di dalam pemilihan mahasiswa prestasi itu, karena dari situ kita memasukkan portofolio kita terutama pengalaman di organisasi, entah itu jabatan ataupun kegiatan, kepanitiaan, volunteer, sebagainya. Itu menurutku benar-benar membantu banget pada saat pemilihan mahasiswa berprestasi. Lalu yang kedua, ada persyaratan poster deskripsi diri, di mana poster deskripsi diri itu mencakup apa sih hal-hal yang kita miliki yang berkaitan dengan portofolio capaian unggulan yang telah kita cantumkan tadi. Lalu yang ketiga ada naskah gagasan kreatif, di mana naskah gagasan kreatif ini harus kita buat untuk menjawab tantangan global yang ada saat ini yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals. Jadi di naskah gagasan kreatif ini kita seperti membuat esai gitulah terkait bagaimana membantu untuk mencapai tujuan dari Sustainable Development Goals. Lalu yang keempat ada poster dari naskah gagasan kreatif, di mana dari naskah gagasan kreatif yang kita buat itu kita aplikasikan ke poster untuk kita presentasikan di hadapan dewan juri, seperti itu. Nah, pada saat 2024 kemarin itu aku benar-benar pertama kali ikut seleksi pemilihan mahasiswa prestasi di FTP.
Nah, mungkin awalnya memang rada keberatan sih karena rentang waktu yang diberikan pada saat penyiapan berkas itu sebenarnya emang sedikit lah waktunya. Jadi benar-benar harus ngebut untuk mempersiapkan persyaratannya. Karena itu juga baru pertama kali. Jadi ya bermodalkan nekat aja sih buat mencoba. Karena kan kalau gak dicoba penasaran gitu. Jadi tetap aku ikutin siapin persyaratannya buat naskah gagasan kreatif, menyiapkan portofolio capaian unggulan, buat poster dan sebagainya. Dan ya pada tahun 2024 memang masih belum beruntung dan aku tidak mendapatkan kategori juara. Nah, lalu ya, dari kegagalan tersebut tentunya aku tidak menyerah dan semakin meningkatkan motivasiku untuk bisa menjadi Mawapres di tahun depan. Udahlah mungkin bisa kita coba di tahun depan. Dan alhamdulillah pada tahun 2025 karena aku sudah mendapatkan experience dari tahun 2024, jadi aku untuk tahun 2025 ini sudah lebih prepare lagi daripada tahun sebelumnya. Jadi kan aku udah tahu nih persyaratannya ini. Jadi benar-benar udah aku persiapkan secara matang. Dan juga selama peralihan 2024 ke 2025 aku juga mengoleksi beberapa prestasi yang tentunya bisa menunjang di portofolio capaian unggulan aku untuk pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah jadi ya alhamdulillah kerja kerasku membuahkan hasil di mana pada tahun 2025 ini aku berhasil menjadi mahasiswa berprestasi di FTP. Banyak banget. Buat teman-teman mungkin yang juga penasaran jadi Mawapres bisa disiapkan mulai dari sekarang, dari cerita-cerita pengalaman Mas Faiz itu juga bisa dijadikan patokan gimana caranya Mas. Oke, kalau dari kalian sendiri apakah berminat nih untuk mendaftar Mawapres di tahun depan? Kalau saya sih belum Mas kayaknya. Soalnya masih mau fokus ke akademiknya dulu. Ya mungkin semester depan mungkin insya Allah. Kalau kamu gimana deh? Masih belum sih Mas, karena kan pasti masih banyak yang dikumpul-kumpuli berkas-berkasnya. Kayak yang Mas bilang, pasti bisa sih mencoba, walaupun kalah pasti bisa dicoba tahun depannya lagi gitu Mas. Ini buat teman-teman agroindustri ini yang berminat buat menjadi mahasiswa prestasi bisa dipersiapkan dari sekarang untuk tahun depan. Nah dari awal tadi kan kita udah banyak banget nih Mas ngobrolin soal organisasi, terus manfaatnya, terus pengaruhnya juga ke Mawapres tadi kan ada, terus benefitnya ke akademik juga ada. Nah bisa dikasih nggak Mas tips and triknya gimana itu cara kita milih organisasi yang tepat? Soalnya kan di setiap fakultas itu banyak banget organisasi kayak dari himpunan sendiri atau dari UKM kan banyak itu. Gimana sih cara menentukan organisasi yang tepat sesuai passion kita? Oke. Mungkin aku bisa berikan sedikit tips and trick bagi mahasiswa yang ingin join di organisasi, tapi biasanya kebanyakan mereka masih bingung ya, aku harus join di organisasi yang mana nih, karena kan emang benar yang kamu katakan tadi, banyak organisasi itu. Nah, mungkin dari aku itu yang pertama kita harus mengetahui value, minat, dan bakat yang kita miliki terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengetahui hal tersebut dari diri kita sendiri, kita bisa meninjau beberapa organisasi yang ada di Universitas Jember terutama ya, mungkin bisa kita seleksi terlebih dahulu mana yang sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Karena jika kita melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan minat dan bakat kita, tentunya kan kita juga bakal lebih enjoy dalam melaksanakan kegiatannya. Jadi tidak ada kata-kata tertekan ataupun pressure yang bisa mempengaruhi kegiatan kita selama berorganisasi. Jadi yang pertama emang hal itu sih yang paling utama buat aku, memilihlah organisasi yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Jangan sampai kalian join organisasi itu karena alasan ikut-ikutan teman ataupun hanya sekedar formalitas. Karena kalian jika mengikuti hal-hal tersebut, tentunya kalian tidak akan mendapatkan benefit yang ada di organisasi yang kalian ikuti tersebut. Nah gitu teman-teman agroindustrialis, jadi beberapa tips dan trik dari Mas Faiz bisa kita terapkan sebelum melakukan ikut organisasi. Sebelum menutup cerita talk kali ini Mas Faiz bisa kasih closing statement atau motivasi buat teman-teman agroindustrialis kita Mas. Oke, buat teman-teman agroindustri, aku ada sedikit closing statement. Kampus di sini bukan hanya sekedar sebagai ruang untuk kita belajar tentang teori saja, tapi bisa kita jadikan ruang untuk mengeksplorasi diri kita dan membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena dari kegagalan itu akan menjadi motivasi bagi kita untuk berkembang jadi lebih baik ke depannya. Jadi buat teman-teman agroindustri, tetap semangat dan jalani perkuliahannya sampai selesai dan semoga
kalian semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semangat sampai wisuda. Wah, sangat memotivasi sekali ya teman-teman, dari cerita-cerita dan sharing-sharing pengalaman dari Mas Faiz selama ikut organisasi, selama perkuliahan ini. Wah, tapi nggak terasa banget ini Mas, kita udah sampai di penghujung acara. Dari yang kita bahas mulai awal tadi organisasi sampai akhir Mawapres, sampai tips and triknya. Terus makasih banget ini Mas buat pengalaman, waktunya, buat teman-teman sama aku juga. Semoga diskusi kali ini membuat kita tentang pentingnya organisasi dalam membentuk karakter, keterampilan, dan jaringan sosial. Nah, buat penutup, aku Arifin Dan aku Christine, Kami kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Tirta Talk berikutnya.